Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kadzibi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anak kami, santri-santriat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah selalu kita basahi bibir kita ini dengan senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, di sore hari menjelang sholat maghrib ini kita kembali mengaji istilah pesantren. Selalu kita mengisi, mudah-mudahan kita mendapat ilmu pada sore hari ini. Amin ya Rabbal. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa pembahasan kita minggu yang lalu? Tentang sabar ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bab namanya as-sidq. Qulu jama'atan as-sidq. As-sidq. Apa artinya? Jujur. Sidq itu artinya adalah jujur. Sifat jujur itu terpuji apa tercela? Sifat yang sangat-sangat terpuji. Itulah mengapa ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seluruh para rasul dan anbiya. Berapa sifatnya? 4 sifat yang wajib bagi rasul dan anbiya, para rasul dan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang pertama? Sidq. Kedua, sidq, amanah, tabligh. Sidq itu artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Terus tabligh, menyampaikan. Terus fatona, cerdas. Di hari ini ada cerita, ada seorang bu guru di TK bertanya kepada anak-anaknya. Ada yang mau jadi guru TK? Ada ya. Kata bu guru itu, anak-anakku sekalian, berapa
sifat yang wajib bagi Rasul? Kata anak-anak itu 4 ibu guru. Kata guru itu pintar. Coba sebutkan satu-satu. Siddiq bu guru, amanah, tabligh. Habis itu diam. Bu gurunya bingung. Mana yang satu lagi? Kata bu gurunya. Lalu dengan serempak anak-anak itu menjawab, yang satu lagi patronang sudah ditahanan KPK. Ternyata mereka anak-anak TK itu mengikuti berita di televisi tentang penangkapan seorang anggota DPR namanya Ahmad Fatona. Kenapa ditangkap? Karena korupsi. Koruptor itu orangnya, perbuatannya disebut korup. Nah sekalian, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Pendek. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kamu semua bersama orang-orang yang jujur. Coba lihat ayat ini. Ini untuk anak-anak kami kelas 9 nanti yang menyambung ke MA akan dapat gaji ini. Ya, ayat itu ittaqullaha wa kunu. Ittaqu itu fi'il apa itu? Ayo. Fi'il amar. Fi'il amar. Kunu juga fi'il amar. Amar itu artinya perintah. Dalam kaidah usul fikih, pernah belajar usul fikih? Pernah belajar usul fikih? Belum. Nanti di Madrasah Aliyah Surabaya Mekah dapat itu pelajaran. Ustaz Azmi itu pengajarnya. Insya Allah. Dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu hukumnya adalah wajib. Maka kalau kita mengambil kesimpulan dari ayat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan kaidah usul fikih yang kita pelajari nanti, maka bertakwa kepada Allah itu hukumnya adalah wajib. Berteman dengan orang-orang yang jujur pun hukumnya wajib. Ada yang suka berteman dengan orang berdusta ini? Santri ini suka dibohongi? Mau nggak kalau dibohongi orang lain? Siapapun kita tidak akan mau untuk dibohongi oleh orang lain. Kita pasti suka dengan orang-orang yang jujur.
Sebab jujur itu lawannya atau kebalikannya adalah bohong atau dusta. Nah, ini perintahnya dalam ayat itu seperti itu. Berarti berteman dengan orang jujur itu hukumnya wajib. Kita boleh berteman dengan orang pembohong, kita boleh. Jangan ketawa. Baik itu? Nah, itu pelajaran yang seperti itu mengambil istimbat kesimpulan hukum itu. Nanti pelajarannya di usul fikih itu nanti dapat di Madrasah Aliyah Serambi Mekah. Insya Allah. Oke. Begitu. Ustaz tidak cerita bohong apa adanya. Nanti dapatnya itu dalam pelajaran usul fikih. Maka kalau di pesantren itu tidak cukup 3 tahun sebelumnya. Menanggung ilmunya itu. Nggak dapat usul fikih. Tidak dapat ilmu nahwu dan sorofnya. Bagaimana memahami kitab ini? Sementara untuk memahami kitab ini itu butuh namanya yang pertama adalah bahasa Arab, kemudian yang kedua ilmu nahwu dan sorof, lalu kita harus belajar pula dengan usul fikih. Tuh ya, ini anak kelas 9 atau SMP, Ustaz sampaikan seperti ini, biar nanti ilmu kita itu mantap, bisa mengambil kesimpulan hukum. Maka nanti harus 6 tahun di sini. Setuju? Setuju? Santri setuju? Oke, katakan setuju? Alhamdulillah, santri setuju. Santri ada yang tidak setuju? Ya, memang seperti itu. Kalau ilmunya hanya sampai kelas 3 SMP itu menangguh. Bahasa Arab tidak dapat, ilmu nahwu sorof tidak juga dapat, apalagi usul fikih juga tidak dapat. Tuh, ya. Setelah itu Anda sekalian, maka nanti setelah selesai SMP di sini lanjutkan ke SMA atau kalau ada SMA juga boleh. Ada yang geleng-geleng kepala nggak boleh. Harus di sini. Kan kita ini tolong ilmu, mencari ilmu. Ya, itu dia. Nah sekalian. Di awal tadi kita bercerita bahwa kita tidak senang untuk dibohongi oleh orang lain, ya kan? Ada cerita begini. Mau cerita? Iya. Ini cerita tentang bohong. Mungkin yang kelas 3 sekarang ini, yang kelas 9 belajar itu. Ada di kitab Mutola'ah. Belajar? Apa judulnya? Apa? Ar-Romi Wadibu. Nanti lebih mantap lagi dapatnya itu Ar-Romi itu sebagai apa, Dib itu sebagai apa, itu nanti dapatnya di SMA atau MA. Baru dapat ilmunya itu. Apa artinya Ar-Romi? 100. Santri apa artinya Dibut? Ya. Sering malam. Ya. Kalau siang hari namanya
pada serigala. Apa ceritanya? Ini kelas 3 ngerti? Oh kelas 2 ya? Kelas 2, betul ya, kelas 2 belajarnya. Ya'khudhuhu ila mar'an qoribin min baladihi. Jadi ceritanya begini, ada seorang penggembala. Ya. Apa yang dia gembala? Kambing. Tuh. Kenapa suka diceritakan itu? Para nabi-nabi itu kebanyakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk bala kambing. Coba lihat nabi itu. Kalau nabi ada soal sini. Dalam kisah Surah Anbiya, cerita-cerita para nabi itu Allah perintahkan untuk menggembala kambing. Nabi kita Muhammad SAW hewan apa yang digembala? Hah? Ini sama kambing itu kan jenis sama saja, dia juga. Nabi Ismail ditukar dengan apa ketika mau disembelih? Juga sejenis kambing. Lalu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu ketika dia melarikan diri dari istana Fir'aun itu, dia melihat 2 orang wanita. Nabi Musa itu ketika dia melarikan diri dari Fir'aun, ketika dikejar-kejar ini, dia melihat 2 orang wanita. 2 orang wanita ini mau memberi atau mau mengambil air untuk kambingnya, tapi dia harus ngantri. Banyak laki-laki yang mau mengambil air dari sumur itu. Akhirnya datanglah Nabi Musa ini. Kalau bahasa Minangnya itu agak putih ya. Tuh Ustaz Andi sering baca ayatnya itu ketika imam. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada. Itu buat-buatan saya. Jadi kata 2 orang wanita ini, hai Nabi Musa, kami ini mau mengambil air dari sumur. Tapi kami tidak bisa melawan laki-laki yang banyak itu. Mereka harus keluar dengan paling terakhir setiap hari begini. Lalu kata Nabi Musa, sini embernya. Surat apa itu tadi? Al-Qasas. Ya, sini embernya. Lalu Nabi Musa pun berebut dengan Nabi Musa orang yang kuat. Punya orang-orang yang di situ menyingkir semua. Akhirnya dia ambilkanlah air. Diambilkan air lewat embernya itu, kemudian diberikan kepada 2 orang wanita ini. Maka 2 orang wanita itu pergi pulang ke rumahnya. Dia cerita kepada ayahnya. Apa yang dia ceritakan? Ayo. Ayah, kami hari ini bisa mendapatkan air lebih cepat karena kami dibantu oleh seorang laki-laki yang gagah, perkasa. Ternyata ayah kedua wanita ini juga seorang nabi. Nabi siapa tadi? Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu kata Nabi Syuaib, panggil ke sini.
Maka salah seorang di antara wanita itu pun pergi untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Di situ di ayat itu disebutkan wahia tamshi ala istihya, dia malu-malu untuk datang ke Nabi Musa. Ini Al-Quran, ceritanya tentang Al-Quran. Memang di situ disebutkan seperti itu. Kemudian dipanggillah Nabi Musa ini menghadap Nabi Syuaib alaihissalam. Kata Nabi Syuaib, hai Musa, kamu aman ada di sisi saya. Saya akan melindungi kamu di sini dari orang-orang Israel. Jangan takut. Yang melindungi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian seorang wanita tadi itu berkata kepada ayahnya, ya, ayah, pekerjakan saja dia untuk kita, karena dia adalah rajulun qawi, laki-laki yang perkasa. Singkat cerita, maka Nabi Syuaib pun mengawinkan salah satu putrinya ini kepada Nabi Musa alaihis. Begitu caranya. Jadi tidak boleh berdua-duaan dalam Islam, tidak boleh langsung. Ya, dalam Islam itu anak-anak Kristen ini perlu saya sampaikan, itu tidak boleh pacaran-pacaran, tidak boleh. Mari kita istighfar. Apalagi masih pelajar seperti itu. Nah, sudah jam berapa? Ya, ntar lagi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kata Nabi, kejujuran itu akan membimbing seseorang kepada kebenaran. Jadi kalau orang sudah jujur, itu biasanya perbuatannya selalu benar. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu atau kebenaran itu akan membimbing seseorang ke surga. Mau masuk surga? Jadilah jujur. Setelah jujur pasti akan berbuat benar. Kemudian sebaliknya kata Rasul, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Sesungguhnya seorang itu masih saja berbuat jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Namun kata Nabi, wa innal kadhib, dan sesungguhnya dusta atau bohong itu yahdi ilal fujur, akan membimbing seseorang kepada kejahatan. Orang kalau sudah terbiasa berdusta, berbohong, itu biasanya perbuatannya itu akan perbuatan jahat. Namun itu, wa innal fujur, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, akan membimbing seseorang ke dalam neraka. Tuh, maka jangan coba-coba untuk berdusta, karena dusta itu akan membimbing seseorang kepada kejahatan. Kejahatan itu membimbing ke neraka. Jangan sampai. Anak-anak sekalian, sahabat Rasulullah SAW, khalifah yang pertama namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Karena dia jujur, selalu membenarkan. Kapan Rasul memberi gelar
ketika peristiwa Isra. Di saat orang-orang kufar Quraisy waktu itu menyatakan Nabi itu gila, tapi Abu Bakar dengan tenang beliau menyampaikan, jangankan berita seperti itu, lebih dari itu pun yang disampaikan oleh Muhammad saya percaya. Maka mulai saat itu dia digelar dengan As-Siddiq, orang yang jujur membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut cerita tadi yang bohongin ya. Jadi suatu ketika si penggembala ini dia keluar untuk menggembala kambingnya itu. Nah, karena dia sendirian di tengah-tengah padang rumput itu, dia iseng ingin membohongi orang-orang kampung. Apa yang dia bohongi? Dia teriak, tolong serigala, serigala, serigala. Ayah itu aziba, aziba, aziba. Kenapa aziba bukan azibu? Nanti di Eva ada nih. Ya tadi ya, itu biasanya kan azibu, tapi ini aziba. Kenapa aziba itu? Kok tidak azibu? Jawabannya nanti ada di Madrasah Aliyah selanjutnya. Gitu. Oh enggak ada jawabannya. Lalu begitu mendengarkan teriakan seperti itu, ada serigala, maka orang sekampung itu keluar. Ada yang membawa pentungan, ada yang membawa golok, ada yang membawa tombak. Kemudian orang-orang itu bertanya, mana serigalanya? Lalu kata si penggembala itu, tidak ada, kamu semua ini saya bohongi. Akhirnya orang sekampung itu pun merasa kesal. Lalu mereka pulang. Besok harinya dia bohongi lagi. 2 kali. Atiba, 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 serigala, serigala, tolong. Keluar lagi orang kampung itu. Begitu sampai di tempat, tidak ada serigalanya. Nah ini coba lihat, gara-gara berdusta ini akan berakibat kepada diri sendiri. Ketiga kalinya serigala datang benar. Banyak datang serigala itu. Lalu dia teriak, akiba, akiba, tolong ada serigala. Orang kampung itu sudah nandai. Nah ini kita pasti dibohongin lagi. Tidak ada satu orang kampung punya keluar. Tidak ada yang mau menolong. Mereka diam semua di rumah masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Serigala itu makan seluruh kambing-kambing dari si penggembala itu. Habis. Akhirnya dia sendiri pun dikejar oleh serigala itu. Lari berdiri-diri kemudian naik ke atas pohon. Begitu orang kampung itu melihat ternyata benar-benar serigala datang, maka si penggembala ini pun turun dengan menyesal, menangis terseduh-seduh dia. Coba kalau kemarin-kemarin saya tidak bohong. Nah, jadi menyesal. Penyesalan itu biasanya datangnya belakangan, ya kan? Maka jangan suka itu saja ada sekalian, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang jujur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.